Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, sehat semua lahir dan batinnya, sehingga kita punya kesempatan untuk belajar kembali seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana selain itu kita juga membahas terkait kompilasi hukum Islam seperti itu. Pada kesempatan kali ini ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu terbentuk ya, atau waktu pembuatannya itu melalui beberapa tahapan yang mana pada tahun sebelum merdeka sampai tahun 1946 dan tahun 1946 sampai 1973, atau yang disebut nanti kita bisa sebut periode ini pergantian, yang mana belum ada aturan sudah merdeka tapi belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti itu ya. Nah, jadi terus ada waktunya itu tahun 1974 sampai sekarang. Jadi kita bagi menjadi 3 waktu. Yang pertama waktu merdeka, sebelum merdeka sampai 1946. Yang kedua tahun 1946 sampai 1973. Nah, ini 73 sebelum merdeka ya. Sudah merdeka tapi belum ada Undang-Undang Nomor 1974. Nah, yang ketiga tahun 1974 sampai sekarang ini seperti itu. Kita masuk kepada masa sebelum merdeka sampai 1946, yang mana masa ini kita bisa sebut sebagai masa kelam ya. Hampir 350 tahun ya kita dijajah oleh Belanda, yang mana pada saat Belanda ini ordonasinya terdiri dari 3 ordonasi. Yang pertama, mereka meninggalkan ordonasi terkait perkawinan Kristen ya, atau Hoji seperti itu, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang asli beragama Kristen, yang ditulis di State Blade ya tahun 1933 nomor 74. Ini ordonasi yang pertama. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW terkenalnya ya, yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina ya. Yang ketiga, Peraturan Perkawinan yang ditulis oleh State Blade tahun 1898 nomor 158, yang mana sampai akhir penjajahan ya, ordonasi ini sama Belanda itu tidak berhasil ya untuk diundangkan seperti itu. Jadi perkawinan yang berlaku atau hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia ini belum bisa berlaku seluruh Indonesia. Karena apa? Yaitu mereka belum berhasil untuk membuat undang-undang yang berisi tentang hukum material tentang perkawinan itu sendiri seperti itu. Mereka hanya punya ordonasi saja tapi belum sempat mengundangkannya seperti itu. Ini ketika kalian kemarin melihat penjelasan terkait sejarah perkembangan atau sejarah lahirnya hukum Islam, itu masih keterkaitan ya dengan ini, pembahasan ini seperti itu. Nanti kalau yang lupa bisa lihat lagi videonya seperti itu, dikaitkan ya, sebisa konfirmasi benar enggak seperti itu terkait tahun, atau memang terkait hukum yang memang materialnya sangat Belanda. Pada masa Belanda itu belum ada pengundangan. Ketika itu kita masuk kepada hukum yang ditinggalkan. Jadi ordonasinya 3 itu, terus kemudian yang ditinggalkan oleh Belanda itu apa seperti itu ya. Jadi yang ditinggalkan oleh Belanda ini hukumnya yang pertama, bagi orang-orang asli Indonesia atau orang Indonesia asli yang beragama Islam itu berlaku hukum agama yang telah diresepi dalam hukum adat ya. Diresepi ini ya kayak kemarin, yang mana hukum Islam itu ada cuman dikalahkan atau memang belum diakui ya, lebih diutamakan hukum adat. Itu ketika kita kemarin membahas terkait hukum Islam, sama kayak gini. Jadi orang yang Indonesia yang asli Indonesia yang beragama Islam itu berlakunya hukum yang telah diresepi dari hukum adat seperti itu, yaitu pada masa Belanda seperti hukum kemarin, sejarah hukum Islam itu sendiri seperti itu.
Kemudian bagi orang-orang Indonesia yang aslinya itu ya, orang Indonesia asli yang mana bukan beragama Islam ya, itu menggunakan hukum adat seperti itu. Kemudian bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen ya, jadi bukan Islam ya, tapi Kristen ya, ini berlaku hukum Werlich ya, Ordonansi Kristen Indonesia atau HOJ yang tadi dalam State Pledge 1993 nomor 74 seperti itu. Jadi ada aturan hukum orang asli Indonesia, ada yang memang asli Indonesia yang lain ya, tapi bukan beragama Kristen ya. Jadi ada 3 macam, agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lainnya seperti itu. Lalu bagi orang-orang timur asing, Cina ya, dan warga negara Indonesia keturunan Cina, ini berlaku kitab-kitab yang mana menentukan undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan, yaitu Burjelit atau BW itu sendiri seperti itu. Tadi masuk dalam ordonansinya, ini yang ditinggalkan ya. Kemudian bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi adat mereka sendiri-sendiri seperti perlu punya aturan ya. Kemudian bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum perdata ya. Seperti itu. Ini juga kemarin dalam dalam sejarah hukum Islam ya, itu kita juga sempat bahas seperti itu, karena hukum Islam dan hukum perkawinan atau undang-undang ini masih berkaitan ya, sejarahnya atau latar belakangnya seperti itu. Kemudian perkawinan campuran ya, ini juga diatur juga dalam maksudnya termasuk tinggalan juga ya, yang mana mereka juga mengaturnya terkait pernikahan campuran tadi, tapi ini tidak tidak memunculkan masalah yang besar karena memang jarang sekali terjadi seperti itu. Kita lanjut kepada setahun setelah kemerdekaan ya. Setahun setelah kemerdekaan yang mana pada tanggal 26 November tahun 1946. Jadi kurang lebih 1 tahun ya. Akhirnya pemerintah membuat undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk yang mana berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, yang disahkan di Linggarjati oleh Presiden Soekarno, kemudian oleh pemerintah darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera seperti itu ya. Ini peraturan yang turun ketika setahun setelah kemerdekaan. Jadi udah kelihatan ya upaya pemerintah atau semangat para tokoh pada waktu itu untuk memperjuangkan hak-hak ya wanita, juga bisa hak-hak kita semua ya terkait pencatatan pernikahan itu sendiri seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama ya nomor 4 tahun 1947 yang ditunjukkan untuk pegawai pencatat nikah atau PPN ya. Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan undang-undang tadi ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 1946, juga berisi tentang keharusan PPN dari masalah-masalah yang dialami umat Islam sebelumnya tersebut ya. Jadi masalah lain juga bisa diselesaikan seperti itu. Kemudian pada tahun 1954 melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 yang telah disahkan kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia ya. Ini prosesnya ya. Jadi lahir itu undang-undang, kemudian diinstruksikan, kemudian pada tahun 1954 mulai Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 ini disahkan, yang kemudian dinyatakan untuk peraturan ini berlaku untuk seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tadi ya tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor tanggal 21 November tahun 1946 ini, yang mana nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan tadi, talak dan rujuk seperti itu. Ini yang berlaku di seluruh daerah Jawa dan Madura, kemudian disahkan itu tadi ya, yang mana secara garis besarnya itu mencangkup ini ya
pasal 1 Undang-Undang Nomor RI tanggal 21 November 1974 nomor 22 tahun 1946 tentang perceraian perkawinan, talak, rujuk ya, berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Madura. Ini isinya pasal 1. Kemudian pasal 1A ya, berisi tentang perkataan fiskal gripir ya, hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1946 itu diubah menjadi panitera pengadilan negeri seperti itu. Jadi kemarin yang udah sempet lihat link ya, lihat link yang ada di slide yang Ibu warnain kuning, ini kalian bisa cek perubahannya di situ seperti itu ya. Jadi yang disebutkan di sini. Kemudian pasal 2 ya, peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut di dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama ya. Kemudian pasal 3 undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya, yaitu tanggal 21 November tahun 1946. Kemudian masa transisi atau masa tadi sudah merdeka tapi belum punya undang-undang tahun 1974 ya. Yang mana masa transisi ini kita lihat ada pasal 1 ya, ayat 1 sampai ayat 6 yang mana isinya ini diantaranya tentang nikah yang dilakukan oleh umat Islam yang mana diawasi oleh pegawai pencacat nikah atau PN seperti itu. Nikah yang yang diangkat oleh Menteri Agama. Jelas tadi ya pasal 3 itu yang disebutkan di slide sebelumnya. Talak dan rujuk diberitahukan kepada pegawai PPN ya yang berhak mengadakan pengawasan nikah, terus talak dan rujuk pegawai yang disebut Menteri Agama. Bila PPN berhalangan dilakukan bertugas yang ditunjuk ya. Biaya nikah ya juga diatur, talak dan ditetapkan Menteri Agama seperti itu. Kemudian pasal 2 terdiri dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang isinya diantaranya PPN membuat catatan nikah. Jelas ya, ini tugas dari PPN. Kemudian talak dan rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan. Jadi bukan hanya catat, juga dikasihkan petikan ya. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat yang mana isinya diantaranya sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak di bawah pengawasan PPN ya. Bahasa lainnya kalau sekarang kita sebut sebagai nikah siri seperti itu ya. Sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk padahal bukan petugas seperti itu. Jadi yang melakukan ini ya, sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk padahal bukan petugas ya. Jadi bisa melakukan ini. Jadi siapa yang bisa melakukan ini ya, melakukan ini tanpa pengawasan dan padahal mereka bukan petugas, itu mereka melakukan ini, jadi mereka bisa dikenakan sanksi seperti itu. Pasal 4 isinya hal-hal yang boleh dihukum. Pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran. Ini menguatkan dari pasal 3. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang itu ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi di atas pengawasan Menteri Agama. Pasal 6 terdiri dari 2 ayat yang mana isinya nama undang-undang dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang terakhir pasal 7 ya, isinya undang-undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Ini penguatan seperti itu. Jadi udah jelas pada masa transisi ini sudah mulai diatur terkait pentingnya pencatatan perkawinan, yang mana ini jelas untuk melindungi hak-hak seseorang ketika terjadi sesuatu dalam urusan perkawinan seperti itu. Kita masuk kepada tahun 1950-an ya, yang mana masa ini banyak sekali masukan ya dan pendapat seperti ibaratnya ya ada beberapa yang pro dan kontra seperti ya. Yang mana pada saat ini yang menjadi bahan masukan dan berbagai pendapat seperti itu ada terkait poligami dan kaum wanita, yang mana dijunjung tinggi seperti itu ya. Tapi kini gilirannya soal agama di mana isi dari pasal-pasal tersebut yang menurut fraksi Persatuan sangat banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti itu ya. Yang mana ketika ini seperti itu pasal ini mengalami beberapa pasal dianggap menurut fraksi ini ya, fraksi Persatuan terutama ini banyak
yang malah justru merendahkan atau tidak melindungi kaum perempuan seperti itu. Jadi intinya pendapat mereka perlu ditelaah ulang seperti itu ya. Makanya terkait poligami kan ada aturan terkait harus berlaku adil, kemudian dibatasi juga sekarang kan terkait beberapa wanita yang boleh untuk dipoligami seperti itu. Akibat dari fraksi ini ya, jadi fraksi itu persatuan yang sangat bermanfaat ini ya, sangat bersemangat untuk merevisi pasal-pasal tersebut, akibatnya mendapat dukungan yang mana dari organisasi Islam masyarakat seperti dari IPNU, PII, GMI dan para ulama ya. Tak hanya banyak dari organisasi tersebut yang berdemo untuk juga mendukung fraksi persatuan yang mana berusaha untuk merevisi pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mereka mengutamakan pasal-pasal harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi pasal-pasal itu tetap harus merujuk kepada aturan agama Islam seperti itu. Kemudian fraksi persatuan ini berpegang teguh kepada hasil musyawarah ahli ulama NU ya, di mana di Jombang ya. Setelah RUU tersebut masuk ke DPR, para ahli ulama NU membahasnya untuk melihat mana isi pasal tersebut yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti itu ya. Sudah dimusyawarahkan ya, termasuk fraksi persatuan itu membawa ke PBNU Jakarta untuk dijadikan pegangan dalam proses pengesahan tersebut seperti itu. Makanya tadi fraksi persatuan sendiri atau fraksi persatuan yang sangat bersemangat untuk merevisi pasal-pasal tersebut ya, karena memang mereka berdasarkan pada itu ya, berdasarkan pada beberapa hasil dari musyawarah dari ahli NU itu sendiri, ahli ulama NU itu sendiri seperti itu ya. Jadi kita masuk kepada proses pengesahannya, yang mana proses pengesahannya ini dimulai dari bulan Juli ya, bulan Juli sampai Januari tahun 1974. Prosesnya yang mana naskah RUU ini diserahkan ke dari presiden, kita diserahkan ke pimpinan DPR yang kemudian diberikan kepada anggota DPR, dan kemudian ketika sudah diolah kembali lagi diberikan kepada presiden seperti itu ya. Tahapannya itu ada 4 tahap ya, bukan hal yang mudah ya. Jadi tidak serta-merta langsung berikan dari presiden ke pimpinan DPR, terus ke anggota, terus presiden lagi, itu secara langsung tidak. Jadi memerlukan tahap-tahap yang begitu rumit ya. Tahap pertama ya, di mana keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Jadi dari presiden itu memberikan surat dan RUU-nya sekalian, kemudian dari DPR itu memberikan kepada anggotanya, karena apa? Untuk dibaca dan untuk didalami atau ditelaah mana yang sudah sesuai dan mana yang belum seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah pidato ya. Pidato pemandangan umum di sini adalah pemandangan umum anggota DPR ya, melalui juru bicara fraksinya masing-masing, ada PDI, ada Persatuan dan lain sebagainya, Golkar dan sebagainya ya. Di sini masing-masing fraksi biasanya mendapatkan waktu yang sama ya untuk menyampaikan pidato pemandangan umumnya itu ya terkait RUU tersebut seperti itu. Kemudian pleno yang ketiga ya, rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan ya dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Ini yang terakhir ini yang ketiga. Dan yang keempat ini, Bunga tulis di situ ya, lupa nulisnya, yang mana hasil dari olahan DPR dan beserta anggotanya kemudian itu dikembalikan lagi kepada presiden untuk disahkan seperti itu ya. Ini proses tahapan pengesahan RUU nomor 1 tahun 1974 seperti itu. Ya, kita masuk kepada kompilasi hukum Islam yang tadi kita bahas terkait latar belakang diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sekarang kita masuk kepada kompilasi hukum Islam itu sendiri seperti itu ya.
kompilasi hukum Islam itu sendiri sebenarnya sempat mengalami dari pengertiannya kan asing tuh bagi bagi warga masyarakat di Indonesia. Tapi sebenarnya ini diambil dari kompilasi ya, ini diambil dari bahasa Inggrisnya compilation dan kompilasi seperti itu. Dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compiler ya, yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya adalah kumpulan yang tersusun secara teratur tentang draft informasi, karangan dan sebagainya. Itu isinya. Kenapa ini disebut dengan kompilasi hukum Islam? Karena isinya itu terkait kumpulan-kumpulan terkait hukum Islam itu sendiri, terkait perkawinan, terus waris ya dan sebagainya seperti itu. Tahapannya ada 2 ya dalam penyusunan ini. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan bahan baku ya. Yang kedua tahap perumusan. Yang mana pada tahap pengumpulan bahan baku ini dicari atau digali berbagai sumber ya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti itu. Ya, kemudian tahap yang kedua terakhir perumusan didasarkan daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam yang berlaku, yang mana yaitu nas dan sunnah Rasul seperti itu, khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi dari kompilasi hukum Islam. Kembali lagi, ini kompilasi hukum Islam itu sifatnya mendukung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana masih tetap dalam koridor yang diutamakan adalah aturan yang ada dalam pasal itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Ya, kita masuk kepada tahapan pengumpulan bahan baku dan perumusan KHI-nya ya. Secara mudahnya kita lihat di sini, yang mana pertama itu ditelaah kitab fikih ya dari berbagai mazhab, itu sekitar ada 13. Nanti di akhir Ibu kasih kitab-kitabnya, termasuk Fathul Mumin juga masuk di situ ya, seperti itu. Terus kemudian wawancara dengan 181 ulama terbesar tersebar di seluruh daerah pengadilan agama tinggi ya, yang mana Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram. Jadi bukan hanya menelaah kitab-kitabnya, juga yang tidak tertulis pun kita gali seperti itu ya. Dulunya digali sama para tokoh-tokoh untuk mengumpulkan bahan perumusan KHI ini seperti itu. Kemudian terkait penelaah produk ya, produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun dalam 16 buku seperti itu, yang tadi nanti Ibu sebutkan di belakang ya. Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki, ini juga digali sebagai rujukan atau sebagai bandingan ya, jadi dibandingkan seperti itu. Kira-kira cocok nggak kalau dimasukkan di Indonesia seperti itu ya. Ini gambaran KHI seperti itu, ada Al-Quran hadisnya, kitabnya juga ya, wawancara ulama seperti itu. Jadi di kucuran pertama jelas kita mengacu pada Al-Quran dan hadis, yang kemudian kita lihat kitab-kitabnya itu bagaimana, lalu bagaimana pandangan para tokohnya terkait aturan tersebut, kemudian jurisprudensi yang ada dalam pengadilan itu udah ada yang bagaimana ya, kemudian dibandingkan tadi dengan negara lain ya, ada Maroko, Mesir, dan Turki, yang mana kita masih seling seperti itu terkait hukum dan barat. Ini tidak bisa ditinggalkan karena kita hidup dari hukum adat dan barat yang udah pernah dijajah ya, sejarahnya seperti itu. Nah, undang-undang yang udah ada ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 19 Tahun 1974, PP Nomor 28 Tahun 1974, yang mana ini dihasilkan nanti yang disebut dengan KHI atau kompilasi hukum Islam seperti itu. Kemudian kita masuk ke latar belakangnya, latar belakang dari kompilasi hukum Islam itu sendiri ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, yang ditetapkan 13 kitab ini sebagai referensi material, yang mana kitab tersebut itu berada di bawah atau yang bermanfaat untuk mendukung nas dan hadis seperti itu. Yang mana sebagai referensi ini ya, hukum material di pengadilan agama melalui surat edaran ya. Jadi diedarkan sama kepala kabinetnya itu ya, 13 kitab itu ya. Jadi dalam Pengadilan Agama RI nomor B/1 735 tanggal 18 Februari tahun 1985. Yang mana Bustanul Arifin ini adalah orang yang satu-satunya yang berani menyuarakan gagasannya
perlu adanya pembuatan kompilasi hukum Islam. Karena apa? Disadari atau didasarinya memang penulisan atau bahasanya itu didokumentasikannya sesuatu aturan itu sangat perlu ya. Karena apa? Ini dia berdasarkan pada yang pertama, ini untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia itu harus ada antara lain hukum yang jelas ya, dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Karena apa? Ketika kita berdasarkan pada kitab fikih 13 fikih itu, malah justru yang ada mereka para hakim malah justru banyak perbedaan pendapat. Karena apa? Yaitu belum banyaknya referensi, dan dari kitab pun itu belum secara 13 kitab itu pun tidak semuanya itu sama seperti itu ya, sama dalam artian mereka menafsirkannya berbeda. Karenanya dia berdasarkan pada itu perlu adanya aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yaitu tadi hakim itu sendiri seperti itu ya. Yang kedua, persepsi yang tidak seragam tentang syariah menyebabkan satu, ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum itu sendiri ya. Yang kedua, tidak mendapatkan kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu sendiri ya, atau tanziyah. Yang ketiga, akibat berkepanjangan atau kemanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1974 dan perundangan lainnya. Karena apa? Yaitu tadi persepsi hakim-hakim itu sendiri berbeda dalam menafsirkan 13 yang ada dalam 13 kitab fikih tersebut seperti itu. Di dalam sejarah Islam ya, pernah ada 3 negara di mana hukum Islam ini diberlakukan ya, yang mana diberlakukannya sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alam-Firi ya. Di kerajaan Turki Utsmaniyah terkenal dengan nama Majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah ya. Dan yang terakhir, hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang seperti itu. Ini sejarahnya ya, terkait perjalanan latar lahirnya kompilasi hukum Islam itu sendiri seperti itu. Lahirnya KH ini tidak dapat kita pisahkan di latar belakang dan perkembangan pemikiran hukum Islam Indonesia ya, yang mana satu sisi pembentukan KH ini terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal ya hukum Islam yang masih diliputi suasana kebukuan intelektual yang akut. Jelas karena ketika kita tidak mengeluarkan atau tidak berusaha untuk bangkit ya, kita pasti masih terjerat dengan hukum-hukum yang kaku seperti itu ya, yang harus seperti itu, yang harus saklek dengan nas dan Al-Quran, yang nas dan Al-Quran, yang mana padahal nas dan Al-Quran itu kita bisa kembangkan seperti itu. Sisi lain ya, dalam kompilasi hukum Islam itu mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional ya, melepaskan diri dari pengaruh teori resepsi. Masih ingat teori resepsi? Kalau yang lupa silakan cek video sebelumnya, yaitu video tentang sejarah kelahiran hukum Islam itu sendiri ya, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan pengadilan agama seperti itu. Jadi ini yang mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada sumber rujukan dalam penyusunan kompilasi hukum Islam. Jadi rujukan yang diambil dalam penyusunan ini atau dalam penyusunan kompilasi hukum Islam ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975. Apa itu PP? Peraturan pemerintah ya. Ada yang lupa. Dan PP Nomor 7 Tahun 1989. Yang mana semua ini aturan tentang perkawinan ya. Sebagai rujukan ini ya, memang kita rasa masih janggal ya, yang mana karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini itu diundangkannya pada tanggal 29 Desember tahun 1989 dengan lokakaryanya ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan KHI, berlaku pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari tahun 1988. Namun kenyataannya ya, materi yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam ya berkenaan dengan hukum acara ya, hampir semuanya itu dengan rumusan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jadi kemarin yang udah ngecek ya, perubahan yang kuning-kuning itu yang ada di slide ibu itu yang udah sempat buka ya, itu kelihatan banget
terkait perubahannya seperti itu ya. Jadi ini nyambung dengan hukum Islam dan hukum perkawinan. Ini masih ada keterkaitan banyak seperti itu. Jadi nanti yang belum cek bisa dicek ya terkait perubahannya. Karena disebutkan di sini bahwasanya kompilasi hukum Islam berkenaan dengan hukum acara, lebih ke hukum acaranya, yaitu terkait mengatur peradilan-peradilan seperti itu ya. Yang mana kedua kitab-kitab fikih ya. Kedua kitab fikih ini dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi'i ya, tapi setelah ditelaah ternyata tidak hanya Syafi'i saja seperti itu. Ada mazhab Hambali, Maliki dan Zahiri seperti itu. Ini yang menjadi sumber rujukannya. Yang pertama undang-undang itu tadi, yang kedua terkait kitab-kitab fikih dari mazhab, berbagai mazhab ya. Yang ketiga adalah hukum adat. Jadi ada 3 sumber rujukan dalam penyusunan KHI. 1, undang-undang yang udah disebutkan tadi. Kedua, kitab-kitab dari berbagai mazhab. Ketiga, dari hukum adat yang berlaku di Indonesia, yang mana tampil dalam beberapa jurisprudensi pengadilan agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil dalam kompilasi hukum Islam dan dari hukum adat seperti itu. Seandainya ada praktek adat itu terdapat dalam kompilasi hukum Islam seperti harta bersama ya dalam perkawinan ini, namun tidak diambil kompilasi hukum Islam, mengambilnya dari hukum adat ya. Mungkin yang dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fikih munakahat ya. Jadi tidak banyak, walaupun kita masukkan rujukan, sumber rujukan dari hukum adat, tapi tidak serta-merta banyak yang kita ambil dari hukum adat ya. Yang salah satunya itu hanya tadi yang terkait perkawinan hamil karena zina, karena ini kita telaah lagi dengan kembalikan kepada kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada landasan dan tujuan serta isi dari kompilasi hukum Islam ya. Kita hampir selesai nih. Semoga masih posisi tidak ngantuk ya. Kopinya diseruput lagi ya. Yang mana landasan yang pertama adalah landasan historis ya. Landasan historis di sini terkait dengan pelestarian hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat bangsa ya, kehidupan masyarakat yang berbangsa. Ini merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral, kemudian dirinci dan disistematis dengan penalaran logis seperti itu. Jadi kehidupan masyarakat berbangsa ini merupakan nilai-nilai abstrak dan sakral yang udah mereka dapat dari pengalaman kehidupan mereka, yaitu dari masa penjajahan sampai sekarang ini seperti itu ya. Sekarang ini maksudnya saat pembentukan kompilasi hukum Islam itu sendiri seperti itu ya. Kemudian ada landasan yuridis, yang mana landasan ini tentang perlunya hakim itu mempertahankan atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, ialah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang mana pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai tuntutan ya, nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi tidak serta-merta saklek dengan aturan yang ada. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif pasal 49 nomor 7 tahun 1989 ya, yang menyatakan bahwa hukum Islam di bidang perkawinan atau kewarisan dan perwakafan ini berlaku bagi orang-orang Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Ini landasan yuridisnya seperti itu. Jadi terkait kehakiman tadi ya, kemudian penegak hukumnya, kemudian terkait hukum Islamnya, terkait kewarisan perwakafan itu sendiri yang diperlakukan bagi orang Islam itu sendiri, yang kemudian itu bagaimana bisa disebut sah ya, itu ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya seperti itu. Jadi jelas ya di sini ya landasan yuridisnya ya. Ada aturan yang mengatur tentang hakim untuk sadar akan dirinya sendiri bahwasanya ketika memutuskan itu wajib menggali atau mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, hukum Islam itu di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam, yaitu pasal 2 ayat 1 itu tersendiri seperti itu. Lanjut kepada landasan fungsionalnya, yang mana kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia. Jelas ya, karena
tanpa adanya kompilasi hukum Islam itu semuanya tidak terarah ya. Banyak sekali perbedaan pendapat atau penafsiran atau putusan hakim yang memang tidak sama seperti itu ya. Yang mana mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Ini fungsionalnya seperti itu. Jadi arahnya untuk pembangunan hukum nasional biar tidak nginduk atau selalu terjajah seperti itu ya. Yang mana kita itu tadi terkait landasannya, terus tujuan dan isinya ya. Tujuannya, landasan tujuannya itu kalian sebenarnya bisa cek dalam kompilasi hukum Islam ya, dapat dilihat dari penjelasan umum ya di atas ya. Nanti kalian cek di situ terkait tujuan dari penyusunan KHI itu sendiri seperti itu ya. Cek, beneran cek, jangan cuma tahu aja. Pokoknya tujuannya itu ada di penjelasan umum dari kompilasi ini. Itu nggak kayak gitu ya. Nanti ketika ujian nanti kalian kalau ditanya kalian harus bisa jawab bahwasanya tujuan dari adanya disusun kompilasi hukum Islam adalah bla 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 bla. Kalian cek nanti di penjelasan umum. Nanti kalau jawabannya cuma bisa dilihat dari penjelasan umum, kalian itu jelas nilainya ya bisa dikira-kira sendiri seperti itu ya. Lalu isinya apa sih kompilasi hukum Islam itu ya. Kalian ini ada yang pertama terkait hukum perkawinan, buku 1-nya, buku 2 terkait kewarisan, dan buku 3 terkait perwakafan. Ini gampang banget dihafal ya. Kalian satu kali baca dan udah langsung hafal ya. Dan perlu kalian pahami bahwasanya dalam KHI ini terdapat 19 bab yang terinci dalam 170 pasal seperti itu. Ini yang terakhir ya, yang terakhir kita bahas terkait yang sudah disebut-sebut dari awal tadi terkait kitab rujukan yang menjadi hakim, yang dipakai para hakim ya, yang menjadikan berbagai tafsiran seperti itu. Ini ada kitab Al-Bajuri, Fathul Mu'in ya, Al-Sarkawi ya, Al-Mahali seperti itu, Fathul Al-Wahhab Wasyarhu ya, At-Tuhfah, Targhib Al-Mushtaq ya, Al-Qawanin As-Syar'iyyah li Sayyid bin Yahya, Al-Qawanin As-Syar'iyyah li Sayyid Sodaqodal Khan ya, Asy-Syamsuri fi Al-Faraid terkait faraid warisan ya, Buhyah Al-Mustarsyidin ya, Mustarsyidin ya, Al-Fiqh ala Al-Mazhib Al-Arba'ah, dan yang terakhir terkait Al-Muhni Al-Muhtaj seperti itu. Ini kitab yang menjadi rujukan bagi para hakim sebelum adanya peraturan kompilasi hukum Islam atau sebelum adanya kompilasi hukum Islam itu sendiri ya. Jadi kompilasi hukum Islam ini diambil dari tadi ya tahapannya jelas nasan Al-Quran yang mana didukung oleh pendapat para mazhab, undang-undang yang ada, didukung juga dari undang-undang yang udah ada, jurisprudensi, hukum adat, terus perbandingan, kemudian dari tadi kita mazhab itu sendiri seperti itu ya, yang udah dijelaskan di depan seperti itu. Yang intinya kompilasi hukum Islam dan hukum perkawinan atau undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini sangat berkaitan, mereka saling mendukung seperti itu ya. Jadi ibaratnya itu ya saling mendukung untuk menuju sesuatu yang ingin dicapai seperti itu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya maaf ya. Jangan lupa pesan Ibu di penjelasan selesai sebelumnya, cek sesuatu yang memang kalian harus cek seperti itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya dari mohon maaf. Semoga kita semua tetap dalam kesehatan ya, dari sebelum dimulai kuliah sampai setelah diakhirinya ini ya. Tidak ada yang memang tiba-tiba sakit mendengarkan materi dari saya seperti itu, naudzubillah ya. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya, bisa ketemu Ibu lagi nanti di penjelasan video-video selanjutnya. Amin ya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.